Oktober menjual kembali 27.500 lembar saham biasa perusahaan dengan menerima uang tunai sebesar 112.000. Kita menjual treasury shares yang pasti. Karena saldo treasury shares itu normalnya di debit, maka ketika kita jual, kita di kredit treasury shares. Karena kita ngejual pasti kita dapat uang ya, jadi kita tulis cash. Nah, selisihnya itu biasanya ada. Kalau kalian untung itu kalian masukinnya ke dalam share premium treasury. Tapi kita di sini cek dulu dia untung apa enggak. Nah, caranya adalah kita pertama hitung dulu nilai cost-nya. Nah, di awal kita punya treasury shares itu 26.000. Tapi di kita awalnya punya 26.000. Tapi itu yang kita jual sekarang adalah 27.500. Nah, di mana berarti kita harus hitung cost-nya dulu. Nah, karena awalnya itu kita cuma punya 26.000 sedangkan kita jual 27.500, berarti ada selisih 1.500 ya. Nah, kita udah tahu ya di awal ada tulisannya kalau misalnya 26.000 itu dikali dengan cost-nya itu 1,5. Karena ini metodenya FIFO, kita harus hitungnya dari yang awal dulu. Jadi yang awal kita ngejual 27.500. 26.000 saham yang pertama kita jual dulu, sisanya baru kita pakai yang harga kedua. Nah, di 26.000 ini kita kali 1,5. Nah, 1.500 ini kita lihat di harga pembelian yang tanggal 4 April. Tanggal 4 April kalian lihat di situ kan membeli kembali ya, harga belinya itu ada 2,6. Nah, jadi dari 27.500 karena awalnya 27.500 itu terdiri dari yang awal 26.000 dengan cost 1,5. Kalau kita hitung di sini 26.000 kali 1,5 itu adalah 39.000. Kalau yang 1.500 itu didapat karena 26.000 ini nggak cukup ya buat angka 27.500, maka kita 1.500 itu harus pakai cost yang baru, yaitu 2,6. Jadi 1.500 dikali 2,6 ketemu 3.900. Nah, jadi kita jumlahin ya, dari 27.500 itu terdiri. Jadi saya bacain di sini, 27.500 itu terdiri dari 26.000 dengan cost 1,5 yang terdapat di SOFP. Yang kedua itu adalah sisanya, karena di sini belum sampai 27.500, berarti sisanya 1.500 kita kali sama 2,6 yang didapat dari tanggal 4 April. Nah, jadi kita hitung di sini, kita tambah 39.000 lagi, ketemunya 42.900. Nah, di mana kita ketemu cost dari ini adalah 42.900. Nah, selanjutnya kita harus melihat harga jualnya. Di sini menerima uang tunai ya, langsung diketahui uang tunai atau kita sebut market value ya, karena uang tunai yang kita terima itu ada sebesar 112.000. Maka ada sisi ya, kita punya barang harganya 42.900, kita jual dengan harga 112.000, pasti kita gain. Nah, kita gainnya itu sebesar 69.100 ya. Nah, kita masukin kalau gain atau keuntungan yang tadi saya bilang itu selalu masuk. Kalau tadi share capital ordinary itu pasangannya share premium ordinary, share capital preference pasangannya share premium preference. Kalau treasury shares berarti di sini share premium treasury. Oke. Nah, cara mangkanya sama ya. Kalau cost par semuanya masuk di sini. Jadi kita 42.900. Sedangkan market value harus kita catat di sini. Market value-nya adalah sebesar 112.000. Baru kita cari gain-nya, kita masukin ke SPT-nya. Kita tulis sebesar 69.100. Selanjutnya itu kita masuk tanggal 14 November. November itu
menerbitkan saham lagi ya. Jadi kita harus tetap tulis di sini par, di sini market value. Parnya itu kita selalu ingat 1 dikali sama kita menerbitkannya berapa. Menerbitkannya 12 lot saham biasa. 12 lot ya, berarti 12 lot itu 12 kali 100 yaitu 1200. Nah, kita hitung di sini ketemu 1200. Market value kita harus sama ya, jumlahnya 1200. Kita kali dengan, nggak dikasih tahu ya, langsung dikasih tahu totalnya 11.760. Nah, di sini kita udah ketemu hasilnya, kita catat aja di sini. Mohon maaf, di sini itu kita melihatnya saham istimewa ya, jadi parnya itu bukan 1 tapi itu 2. Nah, kita sama di sini. Jadi kita ketemu 11.760 dibagi sama 1200, kita ketemu harga per lembarnya itu adalah 9,8. Kita sini nanti ketemunya namanya share premium preference. 1200 dikurang 11.760 ya. Kita ketemu 10,560. Selalu ya, karena mendirikan pakai cash, tulis cash. Di sini karena preference ya. Kita cari share capital preference, temannya pasti share premium preference. Share capital preference-nya itu selalu nilai par ya. Kalau capital itu selalu par, itu 1200. Kalau cash itu kita catat sebesar nilai market value, benar, 11.760. Terus kita share premium preference-nya itu kita masukin sisinya 10.560. Ini 2.400 ya, maaf. Kita ketemu nilainya di sini 9.360. Cash itu selalu yang nilai market value yaitu 11.760. SCP itu nilai par 2.400. Selisihnya kita masukin ke SPP 9.360. Lalu soal terakhir ya, di sini ada tanggal 27 Desember. Nah, di 27 Desember itu adalah pengumuman laba. Pengumuman laba itu judulnya selalu sama ya, income summary pada return earning. Nanti bisa jelasin ya, kalau return earning itu berarti selalu nilai tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini nilainya kita langsung lihat di soal itu. Diberitahu ada keuntungan 520.030. Oke, jadi itu selesai untuk yang jumlah transaksi. Oke, akan kita lanjutkan dengan membuat namanya SOV parsial atas transaksi-transaksi. Gampangnya adalah SOV awal kalian hitung dengan jurnal yang saya sudah kalian buat. Oktober menjual kembali 27.500 lembar saham. Biasa perusahaan dengan menerima uang tunai sebesar 112.000. Kita menjual treasury shares yang pasti. Karena saldo treasury shares itu normalnya di debit, maka ketika kita jual, kita di kredit treasury shares. Karena kita ngejual pasti kita dapat uang ya, jadi kita tulis cash. Nah, selisihnya itu biasanya ada. Kalau kalian untung itu kalian masukinnya ke dalam share premium treasury. Tapi kita di sini cek dulu dia untung apa enggak. Nah, caranya adalah kita pertama hitung dulu nilai cost-nya. Nah, di awal kita punya treasury shares itu 26.000. Tapi di kita awalnya punya 26.000. Tapi itu yang kita jual sekarang adalah 27.500. Nah, di mana berarti kita harus hitung cost-nya dulu. Nah, karena awalnya itu kita cuma punya 26.000, sedangkan kita jual 27.500, berarti ada selisih 1.500 ya. Nah, kita udah tahu ya di awal ada tulisannya kalau misalnya 26.000 itu dikali dengan cost-nya itu 1,5. Karena ini metodenya FIFO, kita harus hitungnya dari yang awal dulu. Jadi yang awal kita ngejual 27.500. 26.000 saham yang pertama kita jual dulu, sisanya baru kita pakai yang harga kedua. Nah, di 26.000 ini
kita kali 1,5. Nah 1.500 ini kita lihat di harga pembelian yang tanggal 4 April. Tanggal 4 April kalian lihat di situ kan membeli kembali ya, harga belinya itu ada 2,6. Nah, jadi dari 27.500 karena awalnya 27.500 itu terdiri dari yang awal 26.000 dengan kos 1,5. Kalau kita hitung di sini 26.000 kali 1,5 itu adalah 39.000. Kalau yang 1.500 itu didapat karena 26.000 ini nggak cukup ya buat angka 27.500, maka kita 1.500 itu harus pakai kos yang baru, yaitu 2,6. Jadi 1.500 dikali 2,6 ketemu 3.900. Nah, jadi kita jumlahin ya, dari 27.500 itu terdiri, jadi saya bacain di sini, 27.500 itu terdiri dari 26.000 dengan kos 1,5 yang terdapat di SOFP. Yang kedua itu adalah sisanya, karena di sini belum sampai 27.500, berarti sisanya 1.500 kita kali sama 2,6 yang didapat dari tanggal 4 April. Nah, jadi kita hitung di sini, kita tambah 39.000 lagi, ketemunya 42.900. Nah, di mana kita ketemu kos dari ini adalah 42.900. Nah, selanjutnya kita harus melihat harga jualnya. Di sini menerima uang tunai ya, langsung diketahui uang tunai atau kita sebut market value ya, karena uang tunai yang kita terima itu ada sebesar 112.000. Maka ada sisi ya, kita punya barang harganya 42.900, kita jual dengan harga 112.000, pasti kita gain. Nah, kita gainnya itu sebesar 69.100 ya. Nah, kita masukin kalau gain atau keuntungan yang tadi saya bilang itu selalu masuk. Kalau tadi share capital ordinary itu pasangannya share premium ordinary, share capital preference pasangannya share premium preference. Kalau treasury shares berarti di sini share premium treasury. Oke. Nah, cara mangkanya sama ya. Kalau cost par semuanya masuk di sini. Jadi kita 42.900. Sedangkan market value harus kita catat di sini. Market value-nya adalah sebesar 112.000. Baru kita cari gain-nya, kita masukin ke SPT-nya. Kita tulis sebesar 69.100. Selanjutnya itu kita masuk tanggal 14 November. Itu menerbitkan saham lagi ya. Jadi kita harus tetap tulis di sini par, di sini market value. Parnya itu kita selalu ingat 1 dikali sama kita menerbitkannya berapa. Menerbitkannya 12 lot saham biasa. 12 lot ya, berarti 12 lot itu 12 kali 100 yaitu 1.200. Nah, kita hitung di sini ketemu 1.200. Market value kita harus sama ya, jumlahnya 1.200. Kita kali dengan, nggak dikasih tahu ya, langsung dikasih tahu totalnya 11.760. Nah, di sini kita udah ketemu hasilnya, kita catat aja di sini. Mohon maaf, di sini itu kita melihatnya saham istimewa ya, jadi parnya itu bukan 1 tapi itu 2. Nah, kita sama di sini. Jadi kita ketemu 11.760 dibagi sama 1.200. Kita ketemu harga per lembarnya itu adalah 9,8. Kita sisihin ini nanti ketemunya namanya share premium preference. 1.200 dikurang 11.760 ya. Kita ketemu 10.560. Selalu ya, karena mendirikan pakai cash, tulis cash. Di sini karena preference ya. Kita cari share capital preference, temannya pasti share premium preference. Share capital preference-nya itu selalu nilai par ya. Kalau capital itu selalu par, itu 1.200. Kalau cash itu kita catat sebesar
nilai market value, benar, 11.760. Terus kita share premium preference-nya itu kita masukin selisihnya 10.560. Ini 2.400 ya, maaf. $2.400. Kita ketemu nilainya di sini 9.360. Cash itu selalu yang nilai market value yaitu 11.760. SCP itu nilai par 2.400. Selisihnya kita masukin ke SPP 9.360. Lalu soal terakhir ya, di sini ada tanggal 27 Desember. Nah, di 27 Desember itu adalah pengumuman laba. Pengumuman laba itu jurnalnya selalu sama ya, income summary pada return earning. Itu bisa jelasin ya, kalau return earning itu berarti selalu nilai tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini nilainya kita langsung lihat di soal itu. Diberitahu ada keuntungan 520.030. Oke, jadi itu selesai untuk yang jurnal transaksi. Oke, akan kita lanjutkan dengan membuat namanya SOV parsial atas transaksi-transaksi. Gampangnya adalah SOV awal kalian hitung dengan jurnal yang saya sudah kalian buat.